Aku tuh kalau nginget masa kecilku tuh sedikit sekali rasa bahagia, bahkan aku lupa hal-hal membahagiakan di masa kecil. Sandwich generation tuh salah satu menurut aku ya, salah satu luka yang nggak adil. Lo capek, tapi hasilnya harus dibagi-bagi. Ya, kalau mau masuk relasi sembuhin dulu tuh. Kalau kamu masih banyak lukanya, nggak usah dia cari-cari pasangan. Kenapa harus seperti itu? Kalian sekali-kali deh dengerin anak kalian. Jangan diminta untuk menghormati, tapi sekali-kali kalian juga mendengarkan anak kalian yang sedang tumbuh ini gitu. Hai, aku Lena, penulis dari buku Ternyata Sejak Kecil Aku Hanya Ingin Dicintai. Hai, aku Agatha, penulis dari Relationship is Not Scary. Hai, aku Koko, penulis dari buku Berteman dengan Luka Masa Kecil. Hai, aku Trian, penulis anak kecil yang tak pernah minta dilahirkan. Dan kali ini kita bakal bicara tentang sebelum kamu punya anak, sembuhin dulu anak kecil dalam diri kamu. Karena semua hal bisa dibicarain. Hai guys, Great apa kabar? Episode pertama Episode ya, ada pertama. tegang-tegangnya ada banget. Benar. Apa tuh? Apa kabar anak-anak kecil dalam diri kita? Kita karena aku narasumber juga ya. Oke. Ya, semoga dia baik-baik aja. Jadi kita mau ngapain nih hari ini? Arahannya sih hari ini tuh kita punya kartu pertanyaan yang akan kita Oke. diskusikan. Karena ada Kak Agatha sebagai psikolog dan kita sebagai pasien. Aku kita pasien. Oh, baik. Oke. Oke, gimana mau langsung ke kartu pertama? Langsung aja kali ya. Oh, Oke. anyway ini kita nggak tahu ya pertanyaannya. Iya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa aja. Jadi Jadi thanks to kakak tuh yang sudah menyiapkan Yes. pertanyaan ini. Pasti dia research banget. Pertanyaan susah nggak ya kira-kira? Ya, kayak ujian kali ya. Iya kan? agak tegang. Boleh Mas Koko mungkin yang mulai. Atau kita home pimpa dulu. Oh, boleh. Oh, repot. Kak Caca dulu. Kak Caca aja. Agak nyesel. Nyesel ya mengajukan untuk home pimpa. Oke deh. Baik. Oke, let's go. Enggak karena umur kan ini. Enggak. Kita Jangan di seumuran. spill dong, kelihatan tua soalnya nanti. Kalau kayak gitu. Ingatkan aku kalau kita podcastnya bukan jokes ya. Oke, Iya. baik. Oke. Pertanyaan pertama. Kalau disuruh menggambarkan dirimu waktu kecil dalam satu kata, kata apa yang muncul dan kenapa? Satu kata. Satu kata doang ya. Apunten boleh diulang? Kalau disuruh menggambarkan apa ya? dirimu waktu kecil dalam satu kata apa yang muncul dan kenapa? Oke, Lena kayaknya udah punya jawaban. Betul ya. Dari kemarin kebetulan. Sakit kali ya. Kenapa? Karena aku tuh kalau nginget masa kecilku tuh sedikit sekali rasa bahagia, bahkan aku lupa hal-hal membahagiakan di masa kecil. Rasanya tuh cuma nangis, mendem, kecewa. Jadi kalau bisa dirangkum jadi satu kata kayaknya sakit deh. Itu yang sangat menggambarkan masa kecilku gitu. Koko masa kecilnya sepertinya Kayaknya kamu dulu deh ya. Oh, Oke. gue selalu ngelempar-lempar ya. Kalau nggak mau jawab pulang aja guys. Gitu. Apa ya kalau Trian paling kalau satu kata kangen. Karena jujur aku bahagia Kak kecilnya. dan emang sekangen itu karena setelah dewasa kok bentuknya udah nggak sama lagi. Oh, kita kayak beda ya. Aku Iya. ngerasa bahagianya pas dewasa gitu. Iya, aku sekarang kayak kok nggak sama gitu Oh, loh. I see. dan kadang tuh beberapa hal kayak bahkan aku nggak sanggup ngasih tahu ke anak kecil dalam diriku buat ngejelasin keadaan kamu sekarang dewasa harus kayak gini gitu. Oh, iya, paham. Kok Aku ngerasa kasihan aja sih. Kasihan. Kalau Trian mungkin mau balik lagi, mungkin aku adalah salah satu orang yang nggak mau balik lagi ke masa kecil. sepakat. Karena masa kecilku nggak sebaik Trian mungkin. Oke. Dan banyak hal yang waktu kecil nggak seharusnya aku rasain, aku harus ngerasain itu gitu. Aku memposisikan sebagai anak kecil yang sudah beranjak dewasa sebelum waktunya gitu. Kayak salah satunya mungkin harus memahami orang tua. Ketika waktu kecil mungkin aku pengen sesuatu hal yang harusnya dituruti orang tua, tapi aku harus sudah memahami
kalau mungkin ketika aku meminta itu ke orang tua kayaknya dia nggak mampu. Itu kalau dari aku. Tapi menarik loh itu. Menarik itu ada anak-anak yang dari kecil itu sudah begitu strugglingnya. Ya. Bahkan dia bisa dibilang dewasa sebelum waktunya. Karena di usia-usia muda, di usia-usia kecil ya bahkan, dia itu sudah harus mampu untuk membaca situasi diri. Iya betul. Membaca mimik muka orang Betul. tuanya. Iya kayak orang tua nggak ngomong tapi ketika melihat mereka diem kayaknya dia marah deh. Udah sesak nafas. Sabar. Padahal baru mulai. Baru mulai. Iya gitu Kak. Ya, jadi dia terus waspada. Kayaknya itu nggak enak banget sih. Oke. Kalau Kak Agatha, Terakhir ya Iya, satu tadi. kata. struggling. Oh wow. Struggling. Best. Ini bisa dilihat bagian negatifnya, bisa dilihat di bagian positifnya. Strugglingnya aku membuat aku resilient. Tapi di lain sisi, ya tentu ada kebutuhan-kebutuhan emosional yang aku rasa ternyata nggak aku dapatkan saat dulu kecil. But now di diriku yang sudah dewasa ini, aku mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang dulu tidak sempat aku berikan pada diriku sendiri atau orang-orang dewasa di lingkunganku memberikan itu padaku. Gimana caranya? Rahasia. Suruh baca buku. Baca dulu. Iya, jadi salah satu quotes di sini kita. Jadilah sekarang ya maksudnya, jadilah orang yang kita paling butuhkan di waktu kita kecil dulu. Aku pernah dengar itu juga, katanya kita tuh harus jadi orang dewasa yang mengayomi anak kecil dalam diri kita. Yes. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Cuman ketika aku mau menerapkan itu ya kan, diri aku tuh kayak belum siap aja untuk jadi orang dewasa itu. Karena kayak kalau misalnya dia dua orang ya, sisi dewasa dan anak kecil, dua-duanya tuh rasanya pengen diayomi gitu loh. Jadi kayak nggak ada yang bisa mengayomi itu. Itu yang ketika aku mau menerapkan itu selalu sulit gitu loh. Pastinya bisa saja begitu kalau ternyata bukan hanya masa kecil kamu yang ada pengalaman negatif atau pengalaman yang nggak mengenakan, tapi sepanjang kehidupan kamu ternyata mostly itu yang kamu rasakan. Iya sih, Nggak hanya kayaknya Yes. iya sih. Bahkan remaja masuk ke usia dewasa, kamu masih merasakan pengalaman-pengalaman itu. Iya lagi. Oke, kita udah Berat banget ini. Padahal baru. Iya, baru satu. Agak satu. tremor Banyak. dikit. Banyak sekali. Serang aku ya. Boleh. Coba ini kaktusnya ntar dulu. Agak-agak ini. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Jalan-jalan. Tahu lagi gue. Oke, pertanyaannya. Kapan pertama kali kamu sadar bahwa anak kecil dalam dirimu ada dan dia butuh perhatian? Aku dulu deh. Baik. Kalau aku sih akhir-akhir ini ya, semenjak aku lulus sekolah, terus aku memutuskan untuk bekerja dan nyari uang sendiri, Ya. aku baru sadar kalau ternyata di dalam diri aku tuh ada anak kecil yang kayak minta diperhatiin gitu loh. Awal aku sadar tuh soalnya ketika aku capek kerja, badan aku tuh kayak ngerengek kayak anak kecil. Padahal aku yang dewasa tuh ngerasa kayak kenapa harus ngerengek gitu loh. Nah setelah aku coba untuk aku suka ngobrol sama diri aku tuh jadi sadar aja ternyata banyak luka-luka yang kayak baru keinget pas dewasa. Kayak contohnya mungkin aku pernah cerita juga. Jadi waktu kita ke Karimun Jawa, jadi kita nyebrang kapal Kak, nyebrang kapal 5 jam. Dan aku mimpi lagi tidur kita. Aku mimpi di situ tuh ada sosok anak kecil yang lagi nangis. Nangis banget dia. Terus aku peluk, aku nggak jadi tinggalin dia. Pokoknya dia tuh sedih banget nggak mau ditinggalin. Aku harus pergi, tapi akhirnya aku memutuskan untuk nggak jadi pergi saat itu karena kayak ada anak kecil yang nangis, perempuan, takut banget ditinggalin. Pas aku bangun tuh aku langsung sadar dan aku tuh lagi nangis ternyata di kapal itu tuh. Oh iya. Aku nangis Oh, waktu kamu itu. nggak bilang waktu itu? Ya kamu tidur Mas Koko.
akhirnya aku sadar kayak oh kayaknya anak kecil itu tuh bukan orang lain. Aku ngerasa itu adalah aku, ketakutan. Karena waktu kita mau masuk kapal tuh aku berusaha nenangin diri aku sendiri kayak nggak apa-apa, ini kita nggak akan kenapa-napa. Tapi satu sisi tuh kayak lain ini kapal gede, ada truk, ada bus, kita yakin gak sih aman? Nah ternyata di mimpi itu tuh aku ngerasa itu adalah anak kecil yang ketakutan gitu loh. Aku di situ makin sadar bahwa ternyata di dalam diri aku tuh ada anak kecil yang masih banyak banget lukanya. Interesting. Berarti malah baru-baru ini ya. Baru-baru ini malah. Kalau Mas Koko gimana? Kalau aku sebenarnya udah dari lama ya. Mungkin yang notice itu bahkan bukan dari aku sendiri. Kayak waktu itu mungkin ada satu temanku yang bilang mungkin waktu itu umurku udah 20-an lebih. Dan dia bilang, kok kamu masih kayak anak kecil? Cuman aku tuh waktu itu masih kayak kayak ada penolakan gitu. Nggak setuju. Iya nggak setuju karena enggak kok, aku nggak kayak anak kecil gitu. Cuman setelah nulis buku sampai akhirnya aku menemuin ternyata masih banyak hal yang ada di dalam diriku ini kayak anak kecil itu. Bahkan mungkin salah satu ketakutan gue adalah, dan yang sekarang sedang aku coba sembuhin sebelum menikah nanti, aku harus kayak memenuhi dulu sisi anak kecilku yang dulu belum pernah aku sembuhin gitu. Karena aku belum. Menariknya sudah ada ide tentang menikah. Udah ada ide tentang menikah. Tapi itu good things nggak sih kak? Yes. Good things kan? Karena lagi sekarang orang banyak yang kayak mending gak usah menikah ya. Tapi Mas Koko punya plan untuk itu gitu. Iya. Keren. Dan ada Kayak aku tuh masih suka loh kayak mainan anak-anak gitu. Kayak mainan apa tuh yang kuning? Nailong Ya. Aku masih suka Nailong. kayak gitu. Karena dulu pas kecil aku nggak bisa tuh dapetin itu gitu. Nah mungkin kayaknya aku harus sembuhin dulu anak kecil yang ada dalam diriku sebelum nanti aku memutuskan untuk membangun rumah bersama seseorang yang siapa ya? Siapa ya? Siapa? Siapa gitu. Sayembara. Sabar, gak usah. Oh enggak. ini. Tolak ukur sembuhnya Mas Koko kayak apa? Mungkin aku harus menuhin dulu beberapa bisnisku. Kayak aku tuh pengen pergi ke Banda Neira. Waktu itu pernah aku deket sama seseorang. Nah dia tuh kayak 24/7 gitu loh. Jadi aku kalau bepergian tuh kayak harus ngabarin. Nah sedangkan kalau mungkin nanti pergi ke Banda Neira atau jalan-jalan kayak susah gitu loh. Nah mungkin kayaknya aku harus pergi dulu, nikmatin dulu, baru deh nanti. Walaupun ada orang yang kayaknya katanya bilang sebenarnya bisa kok dijalanin bareng Dua-duanya. berdua Iya, itu iya. untuk traveling kemanapun. Tapi sampai sekarang belum nemu. Gitu. Jadi aku milih nungguin sendiri dulu. Kalau menurut Kak Agatha gimana? Oke. Cerita ya. Iya. Oke. Kalau dengan harapan kita masuk ke relasi tanpa luka sedikit pun kayaknya nggak mungkin deh. Iya, Pasti iya, ada iya. aja gak sih kak? Mungkin cuma ada sedikit dari kita yang masuk ke relasi yang nggak ada luka sama sekali. Iya. Iya kan. Kayaknya siapapun kita tetap ada luka, cuma takarannya mungkin beda-beda. Dan aku rasa orang yang dulunya banyak luka, yang masih membawa lukanya sampai sekarang, bukan berarti dia nggak boleh masuk ke relasi loh. Kan ada anggapan bilang, kalau mau masuk relasi sembuhin dulu tuh. Kalau kamu masih banyak lukanya nggak usah deh cari-cari pasangan. Kenapa harus seperti itu? Apa salahnya kalau kita masih membawa luka terus kita pengen menjalin relasi gitu? Karena banyak studi juga membuktikan bahwa hubungan yang suportif itu bisa sangat mengubah kehidupan seseorang. Ya tantangannya menemukan orang yang tepat lagi kan? Iya lagi. Karena apa? Mungkin orang yang dibesarkan dari masa kecilnya sampai dewasa, waktu dia sampai dewasa itu nggak menemukan rasa aman sama sekali. Dan ketika dia menemukan rasa aman di dalam hubungannya, bisa saja pemulihan
mulai dari situ kan gitu. Aku sepakat Karena itu. for the first time dia merasakan aman, merasa diterima, tervalidasi. Iya. Benar Wow. sekali. Aduh, Tapi ada sesak nafas. penyesalannya mungkin bagi orang-orang yang punya luka untuk menjalin hubungan, dia tuh takut Takut duluan gitu nggak sih duluan. Kak? Takutnya itu luka itu tuh berdampak ke seseorang yang nanti menjalin hubungan dengan kita gitu. Nah, masalahnya begitu. Iya iya betul. Kita nggak harus sembuh total dulu untuk masuk ke relasi, tapi kita harus tahu kalau kita ada luka dan jangan sampai luka itu kita Melukai orang lain. transferkan ke orang lain, ke pasangan kita, membuat kita membenarkan perilaku kita yang melukai orang lain. Jangan sampai kayak, ya aku kan gini orangnya. Iya 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 iya. Itu juga parah ya, maksudnya nggak mau berubah berarti kalau itu. Oke, aku ada luka. Dan ya jujur aja ke pasangan bahwa beberapa aspek pada diriku yang masih terdampak. Gitu. Tapi ya aku mau belajar juga sih di hubungan ini. Dan kalau misalnya ya, kalau ada perilaku tertentu dari aku, tolong ingatkan aku, tolong bantu aku, dampingi aku. It's okay to komunikasikan ini ke pasangan. Tapi ini relate tau. Relate buat apalagi aku. Aku kan nggak dapet cinta yang baik dari ayahku. Nah itu tuh sekarang ngaruh ke bagaimana cara aku mencintai. Cara aku mencintai tuh sangat silent treatment karena yang aku lihat dari kecil, ketika ayah bilang sayang sama aku, dia nggak bilang banyak hal. Diem doang ya. Diem doang dan semuanya dilakukan dari apa ya, perilaku aja gitu loh. Mencintai itu cuman sebatas perilaku menjaga. Nah itu sekarang ke bawah di aku, ketika aku mencintai seseorang, lebih ke aku nggak pernah ngucapin selamat apapun gitu loh, selamat ulang tahun. Kayak apresiasinya jadi kurang juga ya ke orang. Iya, Karena nggak pernah dapet itu. Aku jadi tumbuh jadi laki-laki yang seperti itu gitu loh. Itu bagaimana? Tapi sekarang Astrian tahu kan, di bagian itu yang rasanya perlu dikembangkan. Iya. Itu pun sudah cukup gitu. Sudah cukup tuh maksudnya sudah ada awareness-nya. Sisanya adalah meyakinkan bahwa diri kita adalah aku bukanlah orang tuaku dong. Oh, I see. Walaupun aku dibentuk dan aku melihat modeling seperti itu, masa laluku dulu nggak define siapa aku sekarang. Ini kita berdaya untuk menentukan kita itu mau menjadi pasangan yang seperti apa, orang dewasa yang Benar. seperti apa. Kita nggak harus menghidupi masa kecil kita dulu. Banyak orang mungkin yang muter-muter ke masa lalu terus. Iya betul. Itu gambaranku, itu blueprint yang sudah aku dapatkan gitu, sehingga merasa bahwa sekarang malah kehidupan sekarang tuh nggak benar-benar dijalani. Iya lagi. Karena kita stuck di masa kecil aja. Karena kita punya pilihan, bisa memilih untuk menghidupi hari ini, menghidupi masa ini. Kita bisa memilih untuk ngomong dan nggak ngikutin apa yang dulu kita dapat gitu loh. Iya ya. Exactly. Nah, Ya, aku sepakat lagi. but I know the strategy untuk ngomong Lena. dengan cara yang baru, untuk interaksi dengan cara yang dulu nggak pernah dicontohkan memang sulit. Tapi sekarang banyak banget cara untuk kita latihan gitu. Dari aku sendiri memang dulunya orang yang bener-bener gak bisa ngomong gitu, sepemalu itu, terkenal banget pendiam, terkenal banget pemalu, terpaksa jadi psikolog harus ngomong. Terasa banget kalau itu dulu kelemahanku, dan akhirnya aku memutuskan untuk kursus untuk public speaking di mana-mana sampai sertifikasi dan lain sebagainya. Itu caraku untuk melepas pola dulu yang sempat aku benarkan karena dari kecil aku pendiam. Ya udah, terima aja. Itu kan malah jadi ini kita sabotase diri gitu loh. Gitu. Jadi Seru sih. Ya. Seru ketika kita tahu apa yang harus kita benerin Benar, dalamnya. ya. betul. Karena kadang yang jadi kesulitan adalah kita nggak sadar soal gitu. lukanya itu. Kenapa sih kita bisa kayak gini? Oke, selanjutnya Lena. oke. Udah Next jawab up. semua nih. Aku udah kejawab sih tadi. Oh, Oke. Oke. Sudah cukup terjawab. Oh, ini buat Kak Agatha kayaknya. Ya. Dari sudut pandang psikolog,
apa sebenarnya yang dimaksud dengan inner child? Apakah semua orang memilikinya atau ini hanya dialami oleh mereka yang memiliki? Sorry, aku ulang. Aman? Dari sudut psikologi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan inner child? Apakah semua orang memilikinya atau ini hanya dialami oleh mereka yang masa kecilnya traumatis? Inner child. Kalau mungkin banyak teman-teman Mas Trian, Lena, Mas Koko memandangnya kalau dengar inner child itu rasanya langsung ke arah yang negatif nggak sih? Iya. Iya betul. Nggak selalu sih, gitu. Cuma ada beberapa inner child itu yang terluka gitu. Bahasanya seperti itu. Cuma di ilmiahnya memang nggak serta-merta sebutannya adalah inner child. Gitu. Awam lebih familiarnya dengan kata-kata itu. Tapi coba saya jelaskan gitu. Jadi kita itu terbentuk, kepribadian kita sekarang bisa saja terbentuk salah satunya dari bagaimana pengalaman-pengalaman kita dulu masa kecil. Oke. Ada yang masa kecilnya let's say struggling, let's say sakit kan, let's say yang kayak Lena sakit ya. Tapi ada juga yang pengalaman masa kecilnya kayak Mas Trian Bahagia. menyenangkan. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang semua inner child itu menyakitkan kan, gitu. Cuma itu adalah part of us yang di masa kecil dulu ternyata masih mempengaruhi diri kita sekarang, gitu. Kepribadian, cara berperilaku, kayak gitu sih. Seperti itu gambaran singkatnya. Berarti nggak selalu Tentang luka. ya gitu. Cuma kalau sebetulnya inner child yang terluka bisa saja. Gua. Oh, Bacain giliran. oke. Oke. Masih banyak ya. Masih banyak. Semangat. Oke nih buat semua ya. Bagaimana kalian menggambarkan inner child dalam buku masing-masing? Dan apakah menulis buku menjadi bagian dari penyembuhan inner child itu? Wah, berat ya. Aku mau jawab deh, ini menarik, boleh, ini menarik. Bagaimana kalian menggambarkan inner child dalam buku masing-masing? Jadi kalau di buku Trian, anak kecil Nanta Paramita dilahirkan ini, di sini dia tuh, aku menuliskan adalah ketika dari setiap manusia itu sebenarnya kita tuh terlahir 2 kali dalam hidup. Oke. Pertama ketika kita lahir dari rahim ibu, dan yang kedua ketika kita sudah tahu apa yang bakal kita lakuin. Karena ketika kita udah tahu apa yang bakal kita lakuin tuh rasanya kita kayak pengen hidup terus. Ya. Dan untuk mencari tahu itu nggak semua orang bisa semudah itu gitu loh. Makanya di buku aku tuh ngajak teman-teman buat yang kalian nggak tahu nih arahnya mau kemana, kalian coba pelan-pelan ngobrol sama anak kecil dalam diri kamu. Kayak bayangin anak kecil dalam diri kamu tuh banyak nanya, tapi kita nggak berani ngejelasin tentang keadaan kita yang sekarang, indeks ekonomi kita sekarang gitu loh. Kayak kita nggak punya sampai nggak tega gitu buat ngasih tahu sama dia kayak maaf ya pas dewasa kamu nggak bahagia, maaf ya pas dewasa kamu jadi sandwich generation tuh salah satu menurut aku ya, salah satu luka yang nggak adil. Lo capek tapi hasilnya harus dibagi-bagi. Lo yang capek, lo yang asam lambung, lo yang begadang, yang nikmatin hasilnya banyak orang. Itu kan salah satu hal yang nggak adil gitu kan. Sedangkan waktu kita jadi anak, kita tuh mendapatkan hidup yang layak. Menurut aku itu adalah hak yang harusnya didapatkan setiap anak yang lahir ke dunia. Mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan pengasuhan yang baik, itu adalah hak semua anak yang lahir. Karena kita nggak pernah minta buat dilahirkan gitu loh. Tapi orang tua yang menghadirkan kita ke dunia gitu. Jadi dan waktu aku menulis ini tuh cukup apa ya? Cukup menenangkan. Cukup menenangkan sisi anak-anak dalam diri aku karena pada akhirnya dia bisa terbiasa sama yang namanya dewasa. Dewasa akan mengubah banyak hal, maka terbiasalah. Gitu. Keren. Menarik. Apakah menulis buku menjadi bagian dari? Ya itu tadi Koko. Udah ya. Udah. Karena Enggak ngubah banyak, cuman kita harus terbiasa aja. Kalau aku sih mungkin kalau Bang Trian tadi lebih ke
apa ya istilahnya tuh kelihatan udah tahu memang ada anak kecil kan, dan jadinya Bang Trian malah nggak berani untuk ngomong ini dewasa tuh kita berantakan banget gitu. Kalau aku karena aku baru taunya sekarang kan, jadi di buku ini tuh aku tuh lebih ke nyari tahu atas luka yang aku rasain pas dewasa, atas kegagalan aku di percintaan yang diselingkuhin lah gitu, nggak dicintai dengan baik lah, dan atas semua hal yang aku dapetin pas dewasa tuh aku jadi nyari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ini tuh lebih ke, kalau aku tuh ngelibetin anak kecil di sini tuh lebih ke perjalanan aku pulang gitu loh, bahwa ternyata tempat pulang paling aman tuh ya diri aku sendiri. Dan aku sadar diri aku tuh nggak cuma ada aku, tapi ada anak kecil dalam diri aku gitu. Lebih ke menyadari oh ternyata ada anak kecil loh di tubuh aku ini gitu. Padahal Lena juga masih kecil sekarang. Padahal masih kecil. Tapi kayak rasanya udah bebannya tuh ya seumur 30 lah. Oh, dia Agak berat ya. agak berat ya. Pamit dulu. Lupa, maaf. Bukan saya saja berarti. Maaf bahas umur, maaf. Gitu. Ada Mbak Agata. Ya, tapi proses itu gimana? Jujur sesak nafasnya banyak banget sih nulis buku ini. Ini jadi buku terlama yang aku tulis juga kan. Biasanya nulis kan ya 2 bulan juga selesai gitu kita karena prosa kan. Kalau ini aku sampai 6 bulan. Oh, lama. Karena setiap nulis tuh aku jadi ngeliatin foto anak kecil dan rasanya tuh kayak aku kasihan sama anak kecil itu gitu. Kamu punya foto masa kecil? Ada itu satu-satunya foto tuh waktu di rapat. Karena Iya. orang tua aku bukan tipe orang tua yang Mengabadikan mengabadikan banyak momen momen. kan. Jadi kayak aku lihat rapot tak buka terus foto gitu, akhirnya aku punya. Dan setiap aku lihat tuh kayak kamu kasihan banget. Karena dulu dia sesederhana jajan aja nggak bisa kak. Jadi kalau mau jajan tuh misalnya kita dikasih jatah 2.000 nih sehari. Kalau itu habis, dia antara ngeliatin temennya jajan atau dia ngorek-ngorek, tahu gak sih gelas kaca buat pajangan di rumah. Nah biasanya ibuku tuh naruh uang receh situ. Oh iya. Aku ngorekin setiap gelas kaca di rumah berharap ada 500 untuk aku jajan. Sesulit itu gitu waktu itu. Jadi waktu aku ngeliat foto anak kecil tuh kayak sumpah rasanya nggak adil banget. Kenapa dulu kamu sesusah itu untuk jajan gitu loh. Sekarang aku ngerasa sekarang aku bisa jajan, dan aku tuh ketika ngelihat sosok anak kecil tuh lebih ke apa ya, ngelihat 2 orang ya aku tuh ngerasa itu bukan diri aku. Aku ngerasa kayak bukan kita, malah kita sosok yang berbeda gitu loh, karena mungkin hidup kita sekarang agak beda ya. Dulu dia nggak punya teman, nggak didengerin, jajan aja susah gitu. Terus beberapa kali juga dapat bukan dibully sih, lebih ke dijauhi sama orang gitu. Dan sedangkan hidup aku yang sekarang alhamdulillah udah membaik gitu, kita udah banyak teman, jajan udah bisa. Jadi tuh ketika aku nulis ini tuh lebih ke kayak banyak apa ya, banyak minta maaf dan kayak maaf ya dunia tuh jahat banget dulu sama kamu gitu. Itu yang bikin aku lama banget nulis buku ini, karena kayak wah nangisnya nggak karuan sih. Tapi keren loh bisa selesai. Shut up. Jujur aku nggak nyangka juga bukunya selesai gitu, karena prosesnya panjang. Paham. Wah. Dijawab dulu pertanyaannya. Agata dulu. Oh, Agata dulu. Tapi jadi pengen terusin dari Lena. Boleh. Oke. Finansial ya. Iya betul. Kalau soal foto mungkin aku agak nggak relate. Banyak Karena ya. Iya. nggak zaman juga sih. Sudah terlalu jadul banget ya dulu ya mungkin. Lagi-lagi bahas umur. Enggak gitu. Dulu, Kenal lagi. ya kalau soal uang saku, dulu uang sakuku 50 perak. Karena gorengan 5 perak. Aduh, kenapa? Ya, jadi lebih ke gini sih. Aku ingat banget sih betapa dulu strugglingnya juga keluargaku berkaitan dengan finansial. Even sampai remaja. Remaja itu dulu harusnya teman-teman seangkatanku sudah ambil ijazah, sudah daftar ke universitas pilihan mereka, sedangkan aku ada keterlambatan mendaftar karena orang tua aku nggak bisa ngambil ijazah. Yang even itu 600.000 aja. Kita mungkin di sekarang 600.000 untuk sebuah dokumen ya kita. Iya. Tapi dulu sampai nggak bisa itu. Tapi untungnya masih ada kampus-kampus yang mau menerima even nggak ada ijazah. Oh. Gitu. Pemaknaan seorang anak akan berbeda-beda soal finansial gitu. Untuk saat itu aku ngerasa juga kenapa ya? Even udah remaja ya, kenapa ya? Ini semua harus aku rasakan. Kenapa ya?
usiaku sebegini masih mudanya harus memikul beban seperti ini. Nah, bayangkan anak-anak yang bahkan sejak SD sudah melihat pertengkaran orang tua gara-gara finansial, harus merasakan kondisi finansial yang struggling itu sejak kecil gitu. Bahkan ada yang namanya finansial trauma. Iya, aku pernah dengar. Oh iya. Ya. Finansial trauma. Jadi anak-anak yang dulunya sering sekali melihat permasalahan keluarga, harus tahu kondisi keuangan keluarga, ketika dia dewasa membawa itu karena pola-polanya dulu. Even dia sekarang sudah punya penghasilan sendiri nggak sedikit, tapi dia nggak bisa menikmati itu. Itu benar banget. Bahkan kadang waktu kita ngasih sesuatu buat diri kita ngerasa bersalah. Iya, aku juga. Itu aku sering banget. Aku tuh sampai nanya waktu pada akhirnya di umur aku yang sekarang aku mutusin buat beli rumah sendiri, jauh dari rumah, jauh dari keluarga dan hidup sendiri gitu. Sometimes aku ngerasa kayak, kok lu egois ya? Padahal nggak apa-apa itu ya. Padahal Bukan gak Reward apa-apa, ya. bukan gak apa-apa banget, Hadiah. memang ya udah gitu. nggak salah tuh kayak, aku ngerasa egois ya. Kamu nggak mikirin keluargamu, kamu nggak mikirin gimana kalau mereka juga butuh gitu loh. Dan ngerasa bersalah waktu kita menuhin diri kita sendiri tuh beneran gak enak banget. Aku sampai beberapa kali nanya sama teman-teman di sekitarku kayak, ini gue salah nggak sih ngambil keputusan? Udah bener belum sih gue nih ngambil keputusan? Kayak apa yang harus aku lakuin buat nebus rasa bersalahku ini? Sampai pada akhirnya aku minta izin buat tinggal sendiri dari orang tuaku juga. Orang tuaku cuma bisa nangis doang, cuma bisa kayak ya udah kita nggak bisa nahan kamu. Kalau itu keputusanmu ya ambil, nggak usah ngerasa bersalah. Padahal nggak apa-apa ya, nggak apa gue ngerasa Nggak bersalah apa-apa. ya. Padahal Itu aneh banget. Tapi ada orang-orang kayak gitu. iya. Tapi aku juga setuju sih. Jangankan untuk hal besar ya. Iya. Padahal untuk jalan-jalan, sekarang aku lagi suka banget jalan-jalan kan. Aku tuh ngerasa nggak enak karena kayak aku bisa bilang mungkin karena dulu ekonomiku sangat susah ya sekeluarga gitu, dan mungkin keluarga aku sekarang juga belum dibilang cukup gitu. Tapi alhamdulillahnya Tuhan ngasih rezeki lebih buat aku. Jadi aku ngerasa sekarang tuh hidupku cukup enak. Tapi di rumah tuh berantakan banget gitu misalnya. Sekarang ketika aku mau traveling tuh, aku tuh jadi kayak beliin apa dulu ya buat mereka gitu loh. Sama. Jadi Padahal kayak enggak juga nggak apa-apa. iya. Jadi sekarang tuh kayak aku harus ngasih ini dulu buat orang tua, buat kakak-kakakku biar aku bisa traveling. Karena aku ngerasa takut mereka mikir dunia nggak adil gitu loh, kayak wah kamu enak gitu loh. Jadi kayak Ada kok tisu nggak? jadi egois banget ya rasanya gitu pas dewasa ini. Itu relate banget sih. Tisu. Ini sama gua. Tisu. Ini. Tisu. Ini baru buka pertanyaan. Wow. Tapi Dalam ya? kok bisa ya? Padahal finansial doang, duniawi gitu loh. Masa lo bisa bikin orang setraumatik itu gitu? Ya, Nggak adil banget nggak sih? ya. Tapi itu jadi pelajaran buat kita kan. Benar. Nantinya kalau kita sudah punya anak, anak harus merasakan kebingungan itu. Iya. Walaupun kita struggling secara finansial, anak nggak harus tahu kondisi itu. Ya, karena untuk anak-anak muda itu enggak, anak-anak kecil itu enggak, belum nyampe Bener. untuk membayangkan Iya, itu. iya, iya. Gitu. Ya itu yang aku tulis juga sih di buku ini. Gitu. Tadi ya pertanyaannya dari Mas Trian, apa sosok anak kecil apa yang ada di buku kita masing-masing gitu. Kalau di bukuku sosok anak kecil itu maksudnya adalah bagaimana kita melihat hubungan orang tua kita dulu, terutama ya melihat hubungan antara mama papa kita, bapak ibu kita, itu bisa saja menjadi blueprint cara kita mencintai sekarang. Gitu. Kalau kita melihat orang tua kita misal yang berantem, terus papahnya kasar ke mamanya, mamanya bertahan dalam hubungan yang gak sehat, kita bisa saja punya blueprint yang hampir menyerupai itu gitu. Karena manusia suka sama yang familiar. Iya lagi. Kalau nggak familiar, even itu sih sehat ya. Even itu sehat, tapi nggak familiar, kita bisa merasa terancam nih. Aduh, apa ini? Tapi kalau familiar, walaupun itu menyakitkan,
Merasa dulu aman aku ya? sudah pernah melewati ini dan bisa. Kita nggak harus melewati jalan yang sama. gitu. Tapi iya lagi, iya banget, iya Best banget. banget. Aduh, nggak pernah sejentil ini. Ya, jadi bukuku lebih ke arah situ sih. Jadi kita nggak harus mengikuti blueprint Benar. atau kopian yang dulu pernah atau modeling yang dulu pernah kita lihat dari orang tua kita. Kita proses itu dulu dan kita seleksi mana pola-pola disfungsional yang nggak harus kita teruskan, mana pola-pola yang bagus nih ternyata dari orang tuaku, dari keluargaku yang bisa aku teruskan di hubungan ini. Iya, aku lagi menseleksi itu sih sekarang ini. Harus analisis banget. Bener. Kayak bagaimana cara mereka bertahan itu bagus, tapi Yes. bagaimana cara mereka saling mencintai nggak bagus. Iya, iya, iya. Silent treatment banget rumah. Oh, Tapi kalau saling buat menguatkan satu sama lain, keduanya sama-sama kuat gitu. Ayah ibuku manusia-manusia kuat yang akhirnya mereka bertemu untuk saling menguatkan. Tapi untuk saling mencintai, aku nggak bisa ngelihat itu. Makanya pada sampai ke bawah di aku sekarang kayak kalau mencintai itu aku harus ngapain? Kalau gue suka sama manusia, gue harus ngapain? Iya itu lagi Gue harus bingung. gimana? Benar-benar. Kalau dia Apakah harus sakit, gua ngomong harus I love gimana? you atau apa gitu? Iya gitu loh, sebingung itu. Sepakat, itu jadi keresahanku juga di buku ini kan. Kayak setiap ngejalin hubungan sama orang tuh, cinta tuh kayak gimana gitu. Aku Iya, iya. aku pernah mencintai dengan cara yang aku bisa kan kak. Salah. Salah, terus aku diselingkuhin karena katanya cara mencintaiku gak nyampe buat Iya, orang iya, itu dan iya, aku iya. banyak kurangnya. Terus di hubungan sebelumnya aku coba mencintai dengan cara yang orang ini mau, berharap aku gak diselingkuhin lagi. Tapi aku jadi malah kehilangan diriku sendiri kan. Jadi kayak aku tuh bertanya-tanya cinta tuh kayak gimana sebenarnya. Tapi ketika aku ngelihat lagi ke belakang tuh, ya memang dari kecil aku nggak diajarin cinta dari rumah. Jadi aku nggak tahu cinta tuh kayak gimana Meraba. sebenarnya Iya, gitu. bentuknya kayak gimana? Apakah bentuknya kayak yang orang gambarin gitu, bentuk hati atau kayak gimana? Atau bentuk Atau perhatian? lain? Iya, Bentuk kita lain kita kan nggak tahu. tahu karena kita nggak dapet atau itu bentuk gitu. titik-titik di ujung doa. Nah, gitu gitu kan. Lagu. atau benang ruwet ya. Lanjut. Ya. Oke, aku yang ambil ya. Iya. Boleh. Ya, Apa itu? buat diriku sendiri. Oh ya. Bagus lah. Cepat. Mandiri bacain nih, mandiri. Oke. Apa itu intergenerasional trauma? Apakah ini soal pola asuh, genetik, atau keduanya? Wah, kayak soal ujian ini. Kita yang pasien Siapa siap ini yang dengerin. bikin? Kita mendengarkan. Kita siap. Oke. Trauma antar generasi ya. Sudah banyak penelitiannya juga, yaitu trauma yang diturunkan dari generasi ke Iya, iya. generasi. Misalnya begini, orang tua kita itu mengasuh kita dengan cara yang kita sebenarnya nggak mau diasuh kayak gitu. Cara yang mereka tahu gitu. Tapi cara yang mereka tahu itu ternyata sangat menyakiti buat kita. Sangat melukai diri kita di masa kanak-kanak. Invalidating, gak memvalidasi, kasar, keras, gak kasih ruang kita untuk bicara, gak ada support, gak ada pemenuhan beberapa kebutuhan emosional, even itu kebutuhan finansial gitu. Iya. Tapi ternyata kalau kita runtut, ternyata orang tua kita diperlakukan sama oleh orang tuanya. Iya. Iya. Kayak gitu juga. Mau nanya dulu boleh nggak? Boleh. Itu kan jadi sering banget kita bahas ya, maksudnya ketika orang tua kita tidak memperlakukan kita dengan baik misalnya, perannya nggak ada, kita jadi mandiri banget untuk jadi jadi memaklumi mereka kayak nggak apa-apa, mereka kayak nggak kayak gini, mungkin mereka memang nggak dapat peran yang baik juga dari orang tuanya kemarin gitu. Nah, kita sebagai anak tuh sebenarnya nggak harus ngertiin itu atau memang harus ngertiin itu. Maksudnya kita sebagai anak juga kita nggak mau tahu sebenarnya, tapi karena keadaan mengharuskan kita untuk yaudah deh ngerti karena mungkin dia juga nggak dapat peran deh dulu gitu. Tapi kalau dulu kita kecil, apa kita bisa mikir kayak gitu? Enggak sih, Iya. tapi pas dewasa sekarang tuh jadi kayak baru sekarang. oh yaudah deh gitu. Karena kita udah terluka baru kita bisa mikir. Iya. Waktu kecil kita nggak sadar. Kalau waktu kecil dulu mungkin kita adalah jadi anak yang udahlah nurut, udahlah diam aja, biar biar semuanya aman. aman-aman aja, biar nggak ada konflik. Udah mending aku ngikutin aja semua, diem sampai nggak mengungkapkan perasaanku,
ngomong, nggak melakukan ini itu gitu, agar semuanya baik-baik saja. Berharap semuanya baik-baik saja. Atau malah kalau orang tua berantem, kita yang jadi penengahnya gitu. Merasa harus memilih salah satunya. Atau kalau mereka berantem, kita yang harus mendamaikan rumah. Itu malah kita jadi parentification. Jadi sosok orang tua bagi orang tua kita. Oh, itu sekarang lagi berasa sih. Iya, sama. Baru kerasa sekarang. Iya. Jadi harus lebih dewasa dari mereka gitu. Kadang malah sekarang aku yang lebih suka marah-marah di rumah. Oh beda loh, marah-marah loh. Ini maksudku, aku yang lebih suka ngasih tahu Menenangkan gitu gitu loh. Kayak bapak tuh nggak boleh gini. Bapak tuh kalau ibu lagi nangis, kalau ibu lagi capek tuh didengerin, kasih tahu gitu. Karena mereka beneran se loss itu nggak kelihatan ada feeling mereka saling mencintai. Gitu. Bagi anak-anak yang menjadi orang tua bagi orang tuanya, beban emosionalnya ganda. Harus mengobati luka-luka yang kemarin, tapi harus parenting orang tua. Iya. Capek tahu. Aku sebenarnya Terseok-seok. nggak sejauh harus jadi ngobatin ya kak. Cuman baru di posisi ngerasain. Kayak misalnya ketika aku sekarang lagi sedih, tiba-tiba aku keinget aja pasti mamaku lebih sedih, pasti luka mamaku banyak. Jadi kayak aku sebelum mencerna luka aku tuh aku malah jadi mikirin luka mama. Dan itu rasanya kayak aku juga capek, aku nggak punya energi untuk itu tapi kayak kenapa aku jadi mikirin itu, tapi nggak bisa lepas dari pikiran kita karena kasihan deh kayaknya mama gitu. Dari dulu nanggung luka dan lain-lain. Tapi boleh nggak sih kalau kita punya kepikiran buat nyelesain itu karena kita nggak mau ngelakuin itu? Paham nggak? Jadi Maksudnya nyelesain diri kita dulu. Ya udah deh, gue punya peran ganda di rumah. Gue jadi anak dan gue jadi orang tua buat orang tua gue. Biar apa? Biar ketika nanti aku jadi orang tua, aku nggak mau nerusin ini gitu. Boleh aja nggak sih kalau sanggup mah? Boleh aja apa emang itu bukan kewajiban kita? Apa kayak kalau nggak kuat gimana gitu? Ya bukan kewajiban kita untuk jadi fixer seseorang. Tapi kita bisa menginfluence mereka. Tapi kita nggak bisa memaksakan untuk menjadi fixernya mereka. Sih. Sangat nggak bisa. Sangat susah berharap seseorang bisa berubah sesuai dengan versi kita. Tapi kalau membantu hal-hal yang energi kita cukup, kenapa enggak? Yes. Dengan membantu orang lain, kadang kita bisa memulihkan diri kita gitu. Maka kalau merasa bertanggung jawab 100% atas apa yang mereka alami, nggak bisa, energi kita harus kita bagi-bagi untuk diri. Nggak sanggup. Buat kita yang gampang lobet ini, trainit banget. Parah. Ya kita memahami bahwa dulu mereka mungkin kesulitan juga selama hidupnya, orang tua mereka memperlakukan yang sama, even zamannya udah berbeda. Kalau mereka itu kan dulu yang penting bertahan gitu, sedangkan kita kan sekarang udah berbeda ya. Di zaman yang sekarang mungkin kita sudah nyarinya pemaknaan kehidupan dan lain sebagainya, sedangkan mereka bertahan. Ya itu nggak salah, cuma kita nggak bisa menormalisasi cara mereka mendidik anak yang tadi ya, yang disfungsional, yang nggak sehat gitu. Untuk yang bagus-bagus dari mereka ya kita teruskan saja. Aku tim yang masih percaya bahwa ada good side-nya. Iya, pasti. Dari mereka. Lanjut. Menarik. Yuk kita lanjut. Sedari dulu kita diajarin untuk menghormati orang tua. Sulit nggak sih mengakui kalau mereka melukai kita? Untuk sekarang sih aku udah cukup bisa bilang, aku bukan bisa bilang mereka melukai aku ya, cuman setidaknya aku udah bisa bilang bahwa peran orang tuaku mungkin ya nggak sebagus itu. Bener kalau misalnya kita kadang kalau ngomongin orang tua kayak nanti diajarin diomongin anak durhaka, nggak tahu ini itu gitu. Cuman sekarang tuh aku lebih ke sadar aja, dan aku cukup berani bilang ke temanku misalnya, ya orang tuh kan memang baik, pasti orang tua pasti baik, cuman ya peran-peran yang aku harapkan itu sayangnya aku nggak dapat gitu. Kalau aku sih udah cukup bisa ya, cuman untuk mengakui luka kadang masih sulit sih gitu, karena mungkin karena harus ngingat juga gitu, dan kayak aku juga sebenarnya di titik ini masih cukup takut ya ngecap orang tua melukai gitu, walaupun mungkin ada ininya, cuma kadang masih takut aja. Cuma untuk mengakui atau menyadari aku udah bisa sih gitu.
Rian dulu. Lah, kok Trian dulu. Nggak apa-apa. Lupa Lebih suka pertanyaannya. mendengarkan. Sorry. Lupa pertanyaannya. Kita diajar untuk menghormati orang tua. Nah itu, dia tuh selalu bilang kayak apalagi dari kecil kita selalu dikasih masukan buat kayak nggak boleh jadi anak durhaka. Iya. Bersuara durhaka. Iya. Ngelawan durhaka. Ngelawan durhaka, nggak dengerin durhaka. Yang nggak durhaka kayak gimana gitu loh. Dari orang tua yang seperti itu, apa ya? Aku takutnya ketika nanti anaknya jadi orang tua juga, justru dia jadi orang tua yang durhaka. Karena dia sesederhana apa ya? Kalau anak-anak nggak berjalan di dalam rules gua, ya kalian salah gitu. Iya. Kalau anak-anak nggak berada di aturan yang aku buat, kalian salah gitu. Ya padahal kan Bisa jadi aturannya juga nggak ini ya, gitu. bukan yang terbaik gitu. Aku pengen semua anak sama orang tua tuh mereka saling bercerita dan mendengarkan sih. Iya. Jadi di titik ini Bang Tren udah bisa mengakui kalau misalnya lu punya luka dari orang tua gitu. Benar. Aku sudah menyadari itu dan ya itu cara aku memperbaikinya adalah aku sekarang lagi mencoba untuk memperbaiki komunikasi. Kayak aku mulai biasain nanya kabar sama ayah ibuku. Aku mulai nanyain cerita-cerita tentang masa lalu mereka gitu. Dulu ayah waktu seumuran aku ngapain aja sih, hobinya apa gitu, dan secara nggak sadar aku punya kesamaan yang sama ayahku gitu. Kayak mulai dari hobi, kebiasaan, dan cara-cara kita nge-present orang-orang yang ada di sekitar kita tuh kurang lebih hampir sama ternyata. Wow. Sadar nggak kalau kamu terluka? Mungkin gue akan mengingat momen ini ya, momen ketika waktu itu aku sekalinya ngomong satu hal yang kayak ini tuh nyakitin gitu, tapi respon dia tuh bukan kayak menenangkan atau apa, tapi menyuruh pergi dari rumah itu. Waktu itu yang ku ingat adalah rumahku lagi berdebat hebat lah sebagai seorang anak yang mungkin yang jadi salah satu alasan kenapa aku pergi ngerantau ke Jogja adalah karena aku nggak mau setiap pagi ngedenger berisiknya mereka berantem tiap hari. Dan mungkin waktu itu aku ada di titik aku ngingetin gitu, bisa nggak sehari aja gitu kalau aku pas bangunnya bukan karena teriakan kalian, karena itu tuh kayak langsung tersimpan gitu. Kalau pagi-pagi bangun karena teriakan-teriakan rumah kan kayak hari-harinya tuh bakal berjalan dengan nggak baik. Nah aku ngingetin di situ dan bilang bisa nggak sehari aja untuk nggak bertengkar, bisa diomongin baik-baik. Terus responnya mungkin yang bikin aku agak kayak ngeganjel adalah diem, anak kecil tahu apa. Tapi padahal posisiku itu saat itu udah di atas 20 dan aku ngerasa kayak kalian sekali-kali deh dengerin anak kalian, jangan diminta untuk menghormati, tapi sekali-kali kalian juga mendengarkan anak kalian yang sedang tumbuh ini gitu. Dan kadang tuh aku tambahin ya. Boleh. Dan kadang tuh beberapa orang tua yang seperti itu, kalau misalkan dinasehatin atau kita yang mencoba menyuarakan opini kita tuh, nanti kamu bakal tahu kalau kamu udah jadi orang tua. Nah, dan itu yang jadi ketakutanku juga. Gitu kayak, lah emang situ belum pernah jadi anak gitu. Gitu loh, maksud gue kayak orang tua bilang jangan durhaka gitu, tapi Iya ya, jarang sekali gitu. Orang tua mau posisikan sebagai anak lagi gitu. kayak setidaknya tuh mengakui kalau aku salah, aku minta maaf. Kan enak gitu kalau orang tua mengaku kesalahannya. Kayak maaf nggak bisa hadir buat kamu, maaf buat nggak pernah ngasih kamu apa yang kamu mau gitu. Mungkin
apa ya? Aku tuh bahkan sampai minta orang tua aku buat minta maaf sama aku. Oh iya. Iya. Wow. Aku memaksa itu karena aku ngerasa itu tuh jadi luka yang aku nggak mau. Luka ini ada terus di aku. Jadi kayak aku bilang kayak, Mama sadar nggak sih? Aku tuh nggak harusnya cari uang padahal di usia aku yang masih segitu. Mama sadar nggak sih? Aku tuh jadi sandwich generation dari umur aku berapa? Dari umur aku belasan. Gitu loh. Itu kan nggak adil buat aku gitu. Kamu bisa minta maaf nggak sama aku sekarang? Dan aku tuh ngajarin orang tua aku buat kayak gitu. Jadi mereka lebih peka. Dan waktu dia minta maaf tuh aku nangis jadi-jadinya. Tapi setelah dari situ aku ngerasa lega. Karena mungkin aku tervalidasi pada saat itu. Wow. Mungkin itu ya yang kayaknya berharap aku masih harapkan sih. Minta maaf. Minta maaf dari mereka. ayah gitu. Iya. Karena sejauh ini aku ngerasa juga cukup gitu ya, cukup membantu, cukup ngertiin mereka. Rasanya tuh apa ya? Aku nggak minta juga untuk sekarang aku dibiayain balik atau gimana ya. Aku udah bisa bantu juga seneng rasanya gitu. Tapi ketika nggak ada permintaan maaf atas apa yang ayah lakuin ke aku gitu, atau setidaknya bilang ya makasih atau maaf karena nggak bisa ngebiayain hidup kamu. Iya. Aku masih mengharapkan itu sampai hari ini gitu loh, karena ya itu ganjel banget rasanya. Gak enak kan? Gak enak. Aku nggak kuat dengan rasa gak enak itu, makanya aku todong gitu. Aku minta maaf kalau sama gue gitu. Wah, cuman aku nggak seberani itu karena dari kecil aku nggak bisa untuk ngomongin hal-hal yang nggak enak ke orang tua aku. Bener. Jadi sampai sekarang ya udah kita saling diem aja kayak orang nggak kenal. Itu gak enak. Iya. Itu gimana menurut? Tapi Kagak. ya, that's valid. Hmm. Cuma kita perlu punya ekspektasi realistis ya di diri kita bahwa pemulihan itu tidak dimulai saat orang itu minta maaf ke kita. Karena ada orang yang memilih untuk tetap tidak minta maaf. Apakah kita akan membawa luka itu seumur hidup kita walaupun dia nggak minta maaf? Nggak Nggak bisa. mungkin. Tapi menarik prosesnya Mas Trian juga gitu. Dia merasa ada yang mengganjal dan dia sampaikan itu. Nah ternyata startnya pemulihan itu adalah Mas Trian menyampaikan, Oh, mengkomunikasikan. bukan dari pas Gitu. minta maafnya justru ya. Oh, I see. Aku malah ngerasa agak bersalah tau waktu akhirnya orang tua aku minta maaf sama aku. Jujur agak ngerasa kok, aduh bener gak ya gitu. Tapi di sisi lain kayak aku ngerasa ternyata bener juga ketika kita punya ada hal yang gak enak tuh dibicarain di rumah Ya, gitu. ya. Dari kecil selalu dibilang anak kecil tahu apa. Emang pas sudah dewasa, orang dewasa saling bercerita gitu. Kalau Gimana ada ya? apa-apa. Iya, makanya aku buat buku ini. Buat buku ini tuh Kayaknya ini cocok banget buat Bener. saya ya. pemulihan itu mulai sejak sebelum menikah. Exactly. Dan kenapa investasi terbaik untuk anak adalah ketika orang tuanya, mama papanya punya relasi yang sehat. Ih bener lagi. Ya. Aku sepakat. Investasi terbaik buat anak. Jadi kalau kita mau menghentikan polanya, ya dimulai dari cara kita berrelasi sama pasangan kita. Nggak nunggu nanti waktu nikah loh. Mulai Sepakat. dari sekarang. Natapnya ke saya banget gitu langsung. Enggak, soalnya Anda yang menyebutkan soal karena maksudnya mendekat, kayak lebih mendekati Mas Koko daripada kita gitu. doain ya, doain. Amin. ya nggak harus sembuh dulu gimana. Nggak, tapi kita tahu bagian mana yang perlu kita improve, Yes. bagian mana yang kita perlu tinggalkan nih. Pola-pola yang dari dulu sudah ada, sudah tertulis di sejarah kehidupanku, kita tinggalkan itu untuk yang nggak sehat. That's it. Gitu. Oke, Lanjut. lanjut Sudah lagi. pegang kartunya. Boleh. Saat ini banyak anak muda atau khususnya Gen Z yang takut menikah. How about this? Gimana cara kamu memandang ini? Anak-anak yang takut menikah. Gen Z. Kagak dulu deh. Mewakili Gen Z, aku. Oh, emang masih Gen Z ya? Gen perbatasan. Cuman kita yang Gen Z. Cuman kita yang Gen Z. Lu nggak diajak. Gen Z perbatasan. Enggak masuknya enggak mau. Ada. Lu Gen X. Tua banget itu. Di atasnya milenial ya. Oke. Coba gimana nih? Takut itu Menikah emosi yang valid. adalah Masalahnya bukan emosinya,
tapi bagaimana kita berperilaku karena emosi itu. Ada yang takut, terus akhirnya nggak mau membuka diri sama orang lain, padahal pengen banget ya aku punya pasangan sebenarnya. Ada yang takut, terus jadinya malah menyingkirkan orang-orang yang tepat gitu. Sebenarnya dia tepat itu, tapi kita karena rasa takut tadi disingkirkan tuh orang-orang itu gitu. Ada yang takut tapi memilih pola yang sama yang dulu orang tua kita lakukan karena familiar gitu. Karena nggak tahu mungkin yang gimana yang benernya ya. Iya, setahu aku hubungan kayak gini gitu. Tapi ada juga yang takut karena memang belum menemukan orang yang tepat. Dan ketakutan itu valid. Kita cari tahu dulu akar emosinya apa. Kenapa aku takut? Ketakutanku itu realistis atau tidak? Ketakutanku itu membuat aku berperilaku yang sesuai dengan value-ku atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan value-ku, ya berarti ketakutan itu harus kita atasi. Apa nih? Misalnya akar emosinya takut menikah karena melihat pernikahan orang tua seperti itu. Tapi ya sekali lagi kayak yang tadi aku bilang ke Mas Trian bahwa orang tua kita dulu, pernikahan orang tua kita dulu termasuk itu tidak define kita sekarang. Kita memang nggak bisa memilih kita itu dilahirkan di keluarga yang seperti apa ya. Benar-benar nggak bisa milih itu gitu karena tiba-tiba dimasukin ke rahim seseorang, lahir jebret jadi kayak gini. Tetapi kita berdaya untuk memilih keluarga seperti apa yang akan kita bangun nantinya. Sepakat. Berdaya loh ya saya bilang gitu. Artinya apa? Kita mampu, kita capable, kita punya kekuatan itu, punya segala pengetahuan itu untuk membangun keluarga yang sehat. Bener. Jadi family of choice gitu. Kita punya family of origin. Yes. Keluarga asal kita gitu. Itu nggak bisa kita pilih. Tapi kita punya pilihan membangun keluarga seperti apa. Pasangan seperti apa. Nah, kalau nanti jadi ibu atau jadi istri, gimana? Kau pengen ya kayak gimana? Jujur di antara banyaknya Gen Z yang takut buat nikah dan gak mau nikah, aku malah jadi orang yang pengen banget nikah. Kenapa pengen banget? Padahal mungkin keluarga aku juga berantakan ya. Karena aku nggak kebayang sih kalau harus hidup sendirian, kayaknya akan sesepi apa gitu. Karena dari kecil aku selalu sendirian, jadi aku membayangkan ketika sama orang lain, maksudnya sama pasangan, kayaknya akan lebih menyenangkan menjalani hidup gitu. Dan ketika aku one day jadi istri atau jadi ibu, akan aku pastiin hal-hal yang aku dapetin tuh nggak terjadi gitu. Karena sekarang kita cukup terpapar banyak edukasi yang baik ya, maksudnya kayak bagaimana jadi orang tua, jadi seorang istri, itu menurutku sedikitnya bisa jadi bekal untuk kita memulai hal baru gitu loh. Jadi kayak aku malah pengen banget nikah gitu, aku pengen banget suatu saat nanti jadi keluarga yang tuh nggak sih, keluarga kecil bahagia jalan-jalan. Aku pengen banget gitu. Kalau aku malah aku pengen menikah karena aku penasaran pengen punya anak. Tapi aku belum siap buat mempunyai pasangan. Iya. Justru anaknya mau, pasangannya takut. Masih takut. Bahkan cara aku ngakalin ketakutan itu, aku punya kucing. Sekarang umurnya udah 1 tahun lebih. Awalnya aku takut buat punya anak. Aku takut jadi sosok ayah yang kayak ayah aku gitu loh. Sampai ketika aku punya kucing, aku tuh kayak ngerasa paniknya kalau anak ini sakit, ngerasa paniknya kalau anak ini hilang, kalau anak ini bandel. Aku tahu sebelnya, tahu itunya gitu loh. Jadi untuk menjadi seorang ayah, aku rasa aku udah cukup bisa untuk meregulasi itu gitu loh. Tapi untuk mempunyai pasangan, aku belum tahu. Bahkan sampai sekarang aku belum sepercaya itu buat memulai. That's okay. Gimana tuh Kak? Iya. Nanti kalau kita udah tahu ya maksudnya apa-apa saja yang
kriteria pasangan seperti apa. Bisa saja kan, karena sekarang belum ngerti kriterianya seperti apa. Di sini ada BTW. Lagi dan lagi. Enggak, betul kayak aku doang yang kali-kali jualan buku. Tujuan kita emang itu sih. Bener, lu Jadi ada kriteria sebenarnya kalau dari pasangan nanti yang negotiable yang apa, yang non negotiable itu apa, kita harus bisa itu memilah itu dulu. Jangan yang sebenarnya masuknya ke non negotiable, tapi ada nih, nggak ada nih di pasangan kita kriteria itu, terus kita paksain untuk tetap berpasangan sama dia, terus akhirnya dengan harapan ya nanti kan ya bisa berubah gitu. Dia berubah. Manusia berubah untuk dirinya, guys, bukan karena kamu. Yes. Ya, but anyway, keren Oke. banget obrolan kita hari ini. Sebelum punya anak, sebutin dulu anak kecil di dalam Mau satu lagi apa udah? dirimu. Kartu terakhir. Oh, kartu kartu terakhir. terakhir. Tis, Kartu terakhir. jelaskan. Ayo, kanan kiri tengah. Tengah boleh. Oh, tengah. Iya. Apa tengah? Ya udahlah, yang tengah aja. Ungkapan banyak anak banyak rezeki. Aduh panjang ini, nggak bisa di ending. Yang terakhir kartu banget. terakhir, Yang baik. terakhir banget. Ini mungkin nih. Enggak itu. Oh, this is now Koko. Oke, kalau bisa ngomong ke anak kecil dalam dirimu yang penuh ragu Mau dan pulang. takut itu, Kuat. apa yang mau kamu katakan padanya? Kalian dulu ah. Aku sesak nafas. Aku dulu. Iya, ada Koko, Oke, Koko dulu. Kali ini aku dulu. Kalau bisa ngomong ke anak kecil dalam diriku yang penuh ragu dan takut, apa yang mau kamu katakan? Karena mungkin sekarang aku udah melewati semua itu dan sedikit tahu kalau semua yang ditakutkan kadang-kadang cuma ada di pikiran kita doang. Aku cuma mau bilang sama dia kalau nggak apa-apa, kamu punya rasa takut, tapi kamu nggak boleh percaya sama rasa takut itu. Dan gak banyak yang mau diucapin juga. Mungkin kalau aku ketemu sama anak kecil yang ada di dalam diriku, aku cuma mau meluk dia dan bilang terima kasih banyak karena kamu udah memilih tetap melanjutkan semuanya di saat dulu mungkin kamu pernah berpikir untuk menyelesaikan secepat mungkin. Dan cuma mau bilang satu lagi, I am proud of you, Koko kecil. Yes, I'm proud of you. Koko kecil. Koko kecil. Koko kecil. Boleh Kak Agatha. Boleh. To your inner child. Oke. Anak kecil dalam diri. Halo Agatha kecil. Dulu kamu bercita-cita pengen bisa ngomong sama banyak orang ya, karena gak banyak ruang yang dikasih untuk kamu ngomong. Tapi lihatlah sekarang, kamu bisa ngomong ke banyak orang. Bahkan diskusi itu buat beberapa orang membantu pemulihan mereka. Kamu sekarang seorang psikolog yang tugas kamu salah satunya adalah membantu proses orang lain. Terima kasih sudah bermimpi menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Dan here you are. Thank you. Apa yang sedih? Kerasa banget. Oh, gue gak suka sesi. Aku juga gak suka. Ayo. Sesi ini. Mau kalian? Aku. Iya, kamu dulu. Kalau buat aku, kalau misalnya aku bisa ngomong sama anak kecil dalam diri aku, apa ya? Sekarang kamu udah berhasil dapetin apa yang kamu mau. Jangan lupa bilang makasih sama orang-orang yang udah nemenin kamu, sama orang-orang yang selalu dengar kamu, yang selalu ada buat kamu. Walaupun orang-orang itu nggak banyak, tapi mereka pasti bangga dan bakal peluk kamu terus. Udah ya? Belum. Oh, belum. Kalau aku buat anak kecil dalam diri aku cuman pengen bilang kalau sekarang kita udah punya temen. Sekarang juga kita bisa jajan sepuasnya,
bisa jalan-jalan, bahkan dulu kita pernah mimpi untuk diadopsi sama orang kaya. Aduh, Sekarang udah banyak banget orang yang sayang sama diri kita, banyak banget orang yang ngasih cinta buat kita. Dan buat anak kecil dalam diri aku, sekarang pas dewasa tuh aku banyak banget sesak, dan aku harap kamu sabar untuk satu-satu aku sembuhin lukanya. Itu aja. Keren. Setuju. Anyway, aku boleh ngomong kalian. Boleh. Aduh, jangan bikin aku nangis. Anak kecil. Thank you perjuangan kamu selama ini. Kamu sudah tidak di kondisi yang semengancam dulu. So okay. Jangan lupa berbangga pada dirimu sendiri sekarang. Kamu bisa menikmati semuanya sekarang. Boleh dong, Pak. Kamu boleh menghidupi kehidupan yang ingin kamu jalani sekarang. Sesuai apapun yang kamu pengen. Thank you karena sudah sekuat itu. Keren. Semangat. Kita semua semangat. Keren. Kita berhasil tidak Keren. Laki kita harus ditahan. Oke. Dan di akhirnya kita bakal bacain part terbaik dari buku kita masing-masing. So, apakah teman-teman sudah menyiapkan itu dari rumah tadi? Jujur Belum ya? udah dari kemarin. Ayo coba. Siapa yang mau duluan? Boleh aku. Boleh. Agak panjang soalnya. Oh, boleh. Dan Satu chapter boleh. Kita nambah. satu bab ya. Oke. Tidak jarang kita mendapati diri terjebak dalam dinamika yang sama. Hubungan yang menuntut pembuktian, kelekatan yang membuat cemas, atau jarak yang terus dijaga agar tidak terluka. Meski melelahkan, pola-pola tersebut terasa begitu akrab, seolah-olah di sanalah diri kita paling mengenal cara untuk mencintai, cara untuk bertahan hidup. Padahal pola yang familiar tidak selalu berarti sehat. Bisa saja itu merupakan warisan dari cara lama kita bertahan, strategi emosional yang dulu membantu, tetapi kini lebih banyaknya membatasi diri kita sendiri. Jadi, lepaskan pola itu. Punya keluarga bahagia. Aku deh boleh. Kutipan dari buku baru aku, isinya kayak gini. Aku yang kecil ini banyak perannya. Harus jadi anak yang baik, harus jadi kakak yang baik, harus jadi adik yang baik, harus jadi teman yang baik, dan harus jadi pasangan yang baik. Lalu kapan aku bisa menjadi peran yang baik untuk diriku sendiri jika hidupku saja habis untuk mereka? Kutipan dari buku Ternyata Sejak Kecil Aku Hanya Ingin Dicintai. Mas Koko ganteng. Dari buku Berteman dengan Luka Masa Kecil. Berteman dengan luka masa kecil. Tak lagi memintanya pergi, tapi sekarang memilih berteman. Sekedar berteman. Membiarkannya tetap di sana, di sudut kecil ruang ingatan. Aku berterima kasih padanya karena sebagian tubuhku berkatnya. Kelak aku mengingatnya bukan karena sakit, bukan karena luka. Namun karena hanya ingin mengingatnya sebagai ingatan yang takkan pernah hilang. Berteman dengan luka masa kecil. Mungkin ini salah satu part yang bisa teman-teman ucapkan buat anak kecil dalam diri kamu. Kamu ingat nggak? Kamu ingat nggak? Kamu sering bilang capek sama keadaan, tapi coba kamu lihat, kamu masih tetap bertahan. Kamu masih tetap berjuang dan nggak pernah berhenti mengupayakan. Kamu tetap tersenyum meski kamu tahu ini menyakitkan. Kamu tahu nggak? Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu itu anak kecil yang kuat banget. Kita usahakan sama-sama ya. Aku mau anak kecil yang matanya sering sembab ini kelak menua dalam bahagia yang banyak bentuknya. Manis. Anak kecil yang matanya tadi lahir. Beli banget sih tulisannya. Coba kalau mau nyari bukunya bisa didapatkan di mana tuh? Gimana?
Gimana? Buku kita udah bisa didapatkan di Semua toko buku. semua toko buku online Yes. dan offline kesayangan teman-teman. Boleh nyebut Gramedia nggak? Tuh. Iya. Itu promo satu-satu. Oh harus. Nah, Nggak usah ya. Jadi pokoknya buat teman-teman yang mau baca buku kita udah ada di seluruh Gramedia terdekat di kota kamu, dan kalau kalian mau dapetin juga bisa dapetin di toko-toko buku original. Jangan lupa beli yang original, nggak boleh beli buku yang bajakan. Yes. Gitu. Sekali lagi aku Trian. aku Koko. Aku Agatha, dukung aku buku kedua. Bisa kalian promo. Dan aku Lena. Kita mau ngucapin terima kasih banyak. Yes, terima kasih sudah bertahan. Kita pamit dulu dan Terima kasih sudah mendengarkan.